Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program berita dan analisa. Sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Bersama saya Samarsyah, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, upaya mediasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri untuk mendamaikan Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ternyata belum juga menemukan titik temu. Berikut informasinya untuk Anda. Mediasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD mengenai pembahasan APBD 2015 berlangsung panas. Mediasi ini dihadiri oleh Ahok, Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat, dan Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi. Namun tidak dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Saat mediasi, baik pihak DPRD dan Gubernur cukup sejuk. Kedua pihak saling bersalaman. Acara mediasi juga berlangsung tertutup. Selang beberapa jam, situasi memanas. Meskipun awak media tidak bisa melihat kericuhan, namun dapat mendengar situasi yang cukup panas tersebut. Lontaran kata-kata terlontar dari dua belah pihak. Dijelaskan oleh Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, persoalan APBD 2015 seharusnya bisa dibicarakan secara baik. Untuk itu perlu diadakan mediasi, di mana legislatif dan eksekutif adalah mitra yang harus dijaga hubungannya. Eksekutif dengan legislatif kan mitra. Terjadinya APBD 2015 kan setelah ketok palu pembahasan dari komisi A sampai komisi E. Nah, itulah terjadi APBD dan dikunci oleh Abah Jating. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan di rapat-rapat komisi kan bisa diselesaikan dengan SKPD dengan DPRD. Kita kan nggak tahu satuan tiga, Mas. Itu loh, Mas, ya. Berbeda dengan Ketua DPRD, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok enggan berkomentar. Ia hanya memberikan statement singkat persiapan mediasi saat ia tiba di kantor Kemendagri. Dengan memanasnya situasi tersebut, dipastikan kedua belah pihak belum menemukan titik temu soal APBD 2015. Padahal deadline APBD 2015 hanya memiliki waktu 15 hari untuk diresmikan. Arina Nurohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Sempat memanas dalam proses mediasi antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, akhirnya Kemendagri memberikan keterangan soal hasil dan suasana proses mediasi yang dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Berikut liputannya untuk Anda. Mediasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan DPRD yang difasilitasi oleh Kemendagri mengalami kebuntuan. Mengingat kedua belah pihak saling ngotot dalam mempertahankan argumennya. Kemarahan Ahok terjadi saat mengungkit pengadaan UPS dan hilangnya anggaran truk sampah pada APBD 2015 dan 2014. Menanggapi suasana yang cukup memanas, usai mediasi dilakukan pihak Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal dan juga Direktur Keuangan Daerah. Yuswandi Temenggung selaku Sekretaris Jenderal yang diberikan kesempatan pertama menjelaskan perbedaan persepsi APBD 2015 antara Ahok dan DPRD belum menemukan kata sepakat. Namun Kemendagri berharap meskipun mediasi buntu, kesepakatan APBD 2015 bisa tercapai sebelum tanggal 8 Maret. Jadi di satu pihak mengatakan bahwa ranperda itu ya yang dikirim belum sepenuhnya ya. Dengan lebih rinci, Direktur Keuangan Daerah Doni Muluk menjelaskan, mediasi ini merupakan bentuk mengoptimalkan komunikasi dalam rangka evaluasi APBD 2015 yang masih dalam konflik dan belum mencapai kesepakatan. Mengingat pengesahan APBD oleh Mendagri hanya tinggal 15 hari lagi, untuk itu Kemendagri akan terus mendorong kedua pihak yang konflik untuk berdamai dan mencapai kesepakatan yang baik demi rakyat Jakarta. Ini kan rembukan lagi yuk, ya kan rembukan mereka nih, bahas lagi bersama, kita dorong gitu. Karena sebetulnya sama-sama punya kemauan yang baik kok kita melihat. Ya.
antara kepala daerah dengan DPRD, kira-kira gitu, ada kemauan baik ya untuk bentar ya. Nah, itu nanti dibahas bersama lagi 7 hari itu kan, duduk TAPD dengan Banggar, ya kan, terhadap beberapa catatan Mendagri wajib disesuaikan dan disempurnakan. Itu kata-katanya nanti yang akan terbit keputusannya. Nah, mereka berembukan, yuk cukup nggak waktu 7 hari? Nah, tinggal tergantung mereka dong sekarang. Katanya wajib disesuaikan, disempurnakan, ya harus mau dan wajib menyesuaikan, wajib pula menyempurnakan dengan waktu 7 hari itu. Ternyata belakangan, mereka bisa tidak sepakat, atau mungkin karena ketersesuaian waktu. Kita kan nggak tahu juga nih, tunggu dulu. Nah, baru nanti ada keputusan lain. Doni menghimbau media untuk tidak memperkeruh suasana mediasi dengan terlalu mengekspos konflik. Karena Kemendagri masih mengupayakan mediasi kembali. Kemendagri juga berjanji akan mengakomodir pendapat DPRD saat evaluasi selama 7 hari ke depan dan memasukkan keberatan dalam evaluasi APBD 2015 sebelum disahkan agar segera diperbaiki. Arina Nurrohmah, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, semangat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus melemah, terlebih pasca dibebaskannya Komjen Budi Gunawan melalui pra-peradilan. Untuk mengembalikan semangat di tubuh KPK, beberapa mantan pimpinannya terus memberikan dukungan agar tetap konsisten pada posisinya. Beberapa mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terus memberikan dukungan pada pimpinan KPK yang baru, termasuk Tumpak Hatorangan Panggabean. Bahkan terkait pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung dinilai sudah tepat dan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun menurutnya sebelum dilimpahkan, kedua lembaga yaitu KPK dan Kejaksaan harus digelar perkara terlebih dahulu. Tumpak juga menjelaskan bahwa pelimpahan ini bukan berarti bentuk pelemahan terhadap lembaga KPK. Pimpinan KPK sudah memutuskan melimpahkan berkas penyidikan Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan lembaga KPK tidak sah menangani perkara tersebut. Kalau pendapat saya, ya memang saya pikir kasus PG dilimpahkan ke Kejaksaan itu suatu hal yang memang saya rasa berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi tepat menurut saya karena Undang-Undang 30 tahun 2002 memberikan kemungkinan untuk melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan. Tetapi tentunya ada MOU kita. Sejak zaman saya juga dulu ada. Apa itu? Sebelum dilimpahkan ke sana, harus pertama-tama dilakukan gelar bersama dulu mengenai kasusnya. Begitu. Sebelumnya, Komjen Budi Gunawan tersandung kasus gratifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun Budi Gunawan melakukan upaya pra-peradilan yang akhirnya diputuskan tidak bersalah oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Heha Mahua menyarankan agar KPK untuk melakukan upaya hukum kasus Komjen Budi Gunawan. Untuk itu pimpinan aktif dan alumni pimpinan KPK bersatu untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam waktu dekat, kasus Komjen Budi Gunawan akan kembali diajukan melalui peninjauan kembali atau PK. Jika peninjauan kembali dikabulkan, maka kasus BG akan kembali ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Heha Mahua, saat ditanya mengatakan peninjauan kembali kasus Budi Gunawan sudah direncanakan pihak KPK. Bahkan dalam rapat yang dihadiri para petinggi KPK, mengusulkan agar PK segera diajukan. Menurut Abdullah, peninjauan kembali kasus Budi Gunawan ini tergantung dari pimpinan KPK. Sebab KPK memiliki kewenangan untuk melimpahkan kasus dengan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menyuguhkan terurai kembali kepusutan-kepusutan dan dirajut kembali benang-benang yang berserakan menjadi satu lagi, bahwa semua alumni KPK harus bersama-sama tetap memberantas korupsi. Soal dengan demonstrasi adanya ini pelemahan KPK dari
dalam, Pak? Itu insya Allah akan diselesaikan karena hanya ada miskomunikasi. Kemudian akan PK. Pak, nasihat. Seperti yang diberitakan, kasus Komjen Budi Gunawan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Heha Mahua khawatir jika Kejaksaan Agung hanya meneruskan berkas dari KPK ke Bareskrim. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan baru perpajakan tahun 2015 yang diantaranya adanya pajak pertambahan nilai atas jalan tol. Berikut liputannya untuk Anda. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan baru pada 2015. Diberitahukan tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per10/PJ/2015 tentang tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa jalan tol. Pemungutan PPN atas jasa jalan tol dilakukan untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015. Selain itu adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. PMK ini merupakan kebijakan baru yang mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan wajib pajak berwenang untuk menghapuskan sanksi administrasi bunga. 1 April 2015 ini atas penyerahan jasa jalan tol itu harus dipungut PPN, gitu ya. Tapi memang kita dalam pemungutan ini harus meyakinkan bahwa harus dimitigasi bahwa ini tidak berakibat besar terhadap inflasi. Dalam penjelasannya juga diberitahukan tentang peraturan perpajakan mengenai insentif PBB Migas, PPN atas jasa boga, jasa pendidikan, pajak penjualan atas barang mewah, serta objek biaya materai. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Di pemirsa, peraturan PPN atas jalan tol yakni terkait pungutan pajak yang diberlakukan pada 1 April 2015 membuat Direktorat Jenderal Pajak tetap yakin bahwa hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap inflasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai rencana penerapan pajak pertambahan nilai ataupun PPN 10% terhadap jalan tol bulan depan sudah tepat. Harga minyak dunia yang rendah dan deflasi pada bulan Januari dan Februari 2015 meyakinkan Ditjen Pajak untuk menerapkan aturan tersebut pada 1 April mendatang. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Irawan mengatakan pihaknya telah menyiapkan aturan tersebut melalui Peraturan Dirjen Pajak nomor 10 tahun 2015 sejak 2 Maret 2015. Meskipun demikian, ia mengaku hingga kini pihaknya masih menunggu hasil mitigasi inflasi yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Ini juga ada PMK 29 tahun 2015 yang mengatur mengenai penghapusan bunga, sanksi administrasi berupa bunga penagihan atas utang-utang pajak. Nah, ini berlaku untuk utang-utang pajak sebelum 1 Januari 2015. Ditjen Pajak juga masih menunggu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai teknis pemungutan PPN tol. Penerapan kebijakan PPN jalan tol tidak bisa diundur lebih lama. Potensi 1,2 triliun rupiah dari pajak tersebut dapat berkontribusi untuk mengejar penerimaan pajak yang ditargetkan tahun ini. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa.
Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar sosialisasi untuk meraih kesempatan beasiswa luar negeri bagi warga Persyarikatan. Kegiatan ini digelar pada Kamis 5 Maret kemarin di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta. Guna meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia warga Persyarikatan, menempa ilmu di luar negeri di Tenggarai menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan hal tersebut. Terlebih hal ini terbukti dari banyaknya tokoh-tokoh penting Persyarikatan menjadi alumni dari sejumlah universitas ternama di luar negeri. Untuk melanjutkan tradisi keilmuan di luar negeri ini, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar seminar sosialisasi untuk meraih kesempatan beasiswa luar negeri. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah dari berbagai wilayah di tanah air, serta sejumlah akademisi Persyarikatan. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah Wahid mengatakan pentingnya kegiatan sosialisasi beasiswa luar negeri ini digelar. Hal ini penting karena kita sebenarnya sudah terlalu banyak sumber daya manusia yang sungguh luar biasa kita punya, dan kebanyakan di antara kita juga graduate school ya, yang sudah dari S2 baik di luar negeri maupun dalam negeri, dan kesempatan pada hari ini juga tidak hanya untuk graduate tapi juga postgraduate-nya. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Abdul Mukti yang mengharapkan upaya untuk menggerakkan kader-kader intelektual terbaik Persyarikatan dalam melanjutkan pendidikan di luar negeri sebagai upaya mewujudkan gerakan internasionalisasi Muhammadiyah. Maka selain kepentingan untuk kita meningkatkan sumber daya manusia, upaya untuk sebanyak mungkin mendorong para intelektual Muhammadiyah menempuh studi luar negeri juga dalam rangka kita melakukan internasionalisasi Muhammadiyah. Internasionalisasi Muhammadiyah itu ada dua agenda penting yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengembangan Muhammadiyah sebagai organisasi sampai ke luar negeri. Ini saya kira penting. Kemudian yang kedua adalah tidak sekedar pengembangan organisasinya, tapi juga menurut saya pengembangan paham organisasinya. Setidaknya 5 lembaga penyelenggara beasiswa luar negeri hadir dalam sosialisasi ini, yakni dari Amerika, Australia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Ihsan Marsha, Rizwan Mdin memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Kementerian Perindustrian akan mempercepat proses pembebasan lahan bagi pembangunan ladang garam berkualitas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Kementerian Perindustrian akan mempercepat proses pembebasan lahan bagi pembangunan ladang garam berkualitas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika hal tersebut selesai, maka diharapkan Indonesia bisa mengurangi impor garam dengan kandungan NaCl97 yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri. Lahan yang perlu dibebaskan adalah seluas 13.000 hektar dengan lokasi yang berada di Kupang 6.000 hektar, Nagakeo 1.050 hektar, serta 2 ladang garam lainnya yang terdapat di Pulau Rote dan Ende. Jika pembangunan ini berhasil, maka produksi garam dari ladang ini diharapkan bisa menekan angka impor garam. Nusa Tenggara Timur merupakan lokasi yang tepat untuk dikembangkan sebagai pusat produksi garam dengan kadar NaCl97. Karena memiliki musim kemarau selama 8 bulan, faktor ini sangat penting mengingat produksi garam ditentukan oleh cuaca serta luas lahan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri menargetkan produksi garam nasional sebesar 4 juta ton pada tahun 2015 atau naik sebesar 56,8% dibanding produksi garam nasional sebesar 2,55 juta ton pada tahun 2014. Cita-cita produksi garam sebesar 120 ton per tahun per hektar, maka produksi dari ladang garam di NTT diharapkan bisa mencapai 1,56 juta ton per tahun. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok selalu menuai kontroversi dengan gaya bicaranya belak-belakan. Belum lama ini sikap Ahok membuat murka anggota DPRD saat dirinya menuliskan kalimat yang tidak sopan di lembaran anggaran Badan Pembelajaran Daerah. Sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta, sepak terjang mantan Bupati Bangka Belitung Timur ini semakin membuat panas kuping. Sikap mantan Bupati Bangka Belitung ini kerap menjadi kontroversi.
Belum lama Ahok hampir terlibat adu fisik dengan salah seorang demonstran saat akan memasuki kendaraan dinasnya. Sikap Ahok yang selalu menuai kontroversi ini kadang untuk membela atau meluruskan suatu kebijakan yang menurutnya penuh dengan aroma manipulasi. Saat pertama kali menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Gubernur Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, gelombang demonstrasi menentang Ahok sebagai gubernur datang dari berbagai ormas Islam yang menolak Ahok sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Meski banyak yang menentang dengan semua kebijakan yang dikeluarkan Ahok sebagai gubernur, tidak serta membuat Ahok mundur ataupun takut. Kasus yang masih hangat saat ini adalah penolakan anggaran yang diajukan oleh DPRD ke Kementerian Dalam Negeri yang dinilainya terdapat dana siluman. Tak pelak, hal ini membuat sebagian anggota DPRD merasa geram dengan tudingan yang menyatakan dana siluman tersebut merupakan akal-akalan anggota DPRD. Terlebih adanya tulisan tangan Ahok di lembaran anggaran milik Bapeda yang membuat sebagian anggota DPRD murka. Kalimat yang dituliskannya dinilai tidak pantas jika ditujukan kepada anggota DPRD. Namun, dengan gayanya yang selalu berani menantang segala bentuk kecurangan ini, seolah menunjukkan keseriusannya memberantas korupsi. Rizwan Emdin memberitakan untuk TVMU. Ya pemirsa, setelah ini akan kami sajikan analisa untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita dan Analisa. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Melihat permasalahan politik di Provinsi DKI Jakarta, peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro memberikan komentar terkait tipe kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Atau seperti apa komentarnya? Simak wawancara eksklusif tim TVMU bersama Siti Zuhro berikut ini. Yang bersangkutan dengan karakternya yang gampang amarah, emosional gitu ya, yang tidak pandai mendengar, yang tidak mungkin gitu ya, tidak bisa melihat sesuatu yang beda dengan dirinya, langsung direspon dengan katakan semacam emosi tinggi dan sebagainya. Lalu publik bertanya, apakah dia truly a leader? Apakah dia betul-betul seorang pemimpin? Seorang pemimpin itu diindikasikan pada satu kriteria, yaitu antara lain adalah kriteria mau berkorban, ada pada dirinya. Kita harus fair melihat ada pada Pak Ahok untuk berkorban. Lalu kriteria berani mengambil sikap, iya, berani sekali. Kriteria untuk mengajak bersama sebagai pemimpin ya, ada yang dipimpin kan, yaitu birokrasi masyarakat di Jakarta. Lalu juga mengajak kekuatan-kekuatan politik sebagai mitra, DPRD itu mitra, dan unsur pemerintah daerah. Itu seharusnya mengajak, itu pemimpin. Itu yang absen. Justru poin terakhir yang saya sebutkan, ciri-ciri pemimpin yang terakhir tadi itu berpengaruh sangat kuat terhadap style of leadership yang bersangkutan. Keinginan untuk memajukan Jakarta dan memberantas korupsi gitu ya, sebagai visi misinya itu lalu menjadi terhambat oleh style of leadership yang tidak nyambung, yang lupa bahwa eksekutif itu memerlukan DPRD. Apapun kondisi DPRD ini, seorang pemimpin itu memiliki satu keteguhan hati ya, keteguhan sikap untuk mengubah. Tidak hanya mengubah program, tapi mengubah orang-orang yang menjalankan program ini. Di birokrasinya iya, juga kekuatan politik itu mendapatkan auranya yang sama. Nah, pemimpin seperti apa jenis dari Ahok ini? Ini yang kita tanyakan. Publik bertanya jenis apa ini? Karena kita memiliki Duit Tunggal
sejak kemerdekaan Republik Indonesia itu yang sangat terkenal dipimpin oleh Bung Karno dan Hatta. Bung Karno menunjukkan seorang pemimpin yang visioner dan solidarity maker, gitu ya. Sangat bagus membaca apa yang akan terjadi itu panjang jauh ke depan. Dengan kecerdasan yang tinggi, mampu menggerakkan kekuatan-kekuatan khususnya masyarakat ini untuk mengikuti pola pikirnya, apa yang direncanakan. Itu Pak Bung Karno. Sementara Bung Hatta adalah tipe yang administrator, yang kalem, yang teguh, yang konsisten gitu ya, dan mantap. Ini bagus sekali menurut saya. Lah, kalau kita melihat dari dua kategori tadi, plus katakan Pak Soeharto, seperti apa kepemimpinan Soeharto? Dia sangat developmentalis, dia orang bapak pembangunan, gitu katakan. Orang yang sangat gandrung dengan pembangunan. Apakah masuk dalam tiga kategori itu? Ini yang lalu kita bingung memasukkan jenis kepemimpinan, pola kepemimpinan Ahok ini ke dalam kategorisasi tadi. Karena intelektual itu berpikir selalu kategorisasi. Gitu. Nah, kategorisasi tadi itu yang kita tidak tahu. Kalau ciri-ciri dia seorang pemimpin, sebagian ya. Tapi dengan polar leadership yang seperti apa, mulai tidak jelas kemana polar leadershipnya. Yang ini yang menurut saya ternyata cukup menghambat Pak Ahok dalam mengeksekusi program akhirnya. Ya pemirsa, analisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO. Atas nama segenap kru TVMO yang bertugas, saya Marsha pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Nasruminallahi wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.